Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita mengawali malam kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita sholat sunnah, dan sekarang kembali kita duduk sambil menunggu sholat isya, mendengarkan kajian agama. Dan inilah yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, untuk tidak lalai dengan harta kita, tidak lalai dengan anak-anak kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mendengarkan tadi apa yang dibacakan oleh imam kita. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua sebagai orang yang beriman kepada Allah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, kita semua tentunya dipanggil. La tulhikum, jangan sekali-sekali melalaikan kalian, amwalukum, harta-harta kalian, wala auladukum, jangan pula anak-anak kalian. Dua inilah yang sering melalaikan kita dari mengingat Allah. Harta yang kita takut bangkrutnya, anak yang kita cintai, kita bahkan banyak melalaikan perkara-perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena anak kita. Kata Allah, jangan harta-harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian an dzikrillah, dari mengingat Allah. Dan mengingat Allah bukan hanya sekedar berzikir, tapi salat itu juga untuk mengingat Allah. Kata Allah, wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Jadi apa yang kita lakukan barusan itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kapan harta kita, anak kita melalaikan kita dari mengingat Allah, maka dipastikan kita merugi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yaf'al dzalik, siapa yang melakukan itu, dia karena anak, karena harta, dia lalai dari mengingat Allah. Siapa yang melakukan hal itu, kata Allah, fa ulaika humul khasirun, maka sungguh mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Rugi kita jika karena harta, karena anak, kita tidak mengingat Allah.
Dan Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di ayat berikutnya, karena kita pasti akan meninggalkan dunia ini, dipastikan kita akan pergi mau tidak mau dari dunia ini. Maka Allah ingatkan kita di ayat pastelanya yang dibacakan oleh imam tadi, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas solihin wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Berinfaklah dari sebagian yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian al-maut, kematian. Sehingga salah seorang dari kita akan berkata, Rabbi laula akhartani, Rabb, sekiranya engkau akhirkan saya, beri saya waktu, ila ajalin qaribe, waktu yang sedikit saja, fa'asaddaqo, sehingga saya bisa bersedekah, wa akum minas solihin, dan saya bisa menjadi orang soleh. Tapi ini tentunya sudah bukan waktunya untuk meminta diundur. Kata Allah, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakhirkan seorang pun jika sudah datang waktunya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Di sini terdapat pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa kita di dalam kehidupan dunia ini tidak boleh lalai bagaimanapun dunia ini kita punya. Kita harus paham bahwa kita hidup di dunia ini untuk mencari bekal yang kita akan bawa setelah kematian. Semua kita pasti mati. Kita sering mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, kematian itu akan mendapati kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh, kematian pasti akan datang menjemput kita dan kita tidak bisa akhirkan. Maka seorang muslim yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan diri untuk bepergian ke negeri berikutnya. Karena dunia ini hanyalah hari-hari yang kita akan lewati. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, ya bani Adam, innama anta ayyamun, wahai anak Adam, kamu hanyalah kumpulan hari-hari. Kita ini hanya kumpulan hari-hari di badanta ini. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'dak. Setiap kali berlalu satu hari, maka berlalulah sebagian dari kesempatan kita hidup. Dengan terbenamnya tadi matahari, hilang lagi, lewat lagi kesempatan kita hidup sehari.
Berkurang lagi umur tak, bukan bertambah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abir sabil. Jadilah kamu di kehidupan dunia ini seakan-akan kamu orang asing. Kamu seperti tamu, atau hanya sekedar lewat, hanya singgah, bukan mau tinggal. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ketika belum membacakan hadits ini, kata beliau nasihat kepada kita semua, idza asbahta fala tantadir al-masa. Kalau kamu berada di waktu subuh, jangan menanti waktu sore untuk beramal. Wa idza amsayta fala tantadir sabah. Apabila kamu berada di waktu sore, jangan tunggu subuh baru beramal. Jangan tunggu subuh baru beramal. Karena waktu yang kita miliki adalah waktu yang kita berada di dalamnya. Kalau kita berada di waktu subuh, itulah yang kita punya. Sore belum tentu kita hidup. Kalau kita di waktu sore, itulah yang kita punya. Subuh belum tentu kita bisa bangun sholat subuh. Belum tentu. Bisa saja orang lain bangun, kita ternyata tidak bangun lagi dari tempat tidur kita. Kita tidak berpindah lagi dari tempat tidur kita, kecuali setelah diangkat ke kuburan kita. Ini yang diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kuburan disitulah awal negeri akhirat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu adalah awal dari tahapan negeri akhirat. Disitulah kita mulai merasakan manfaatnya yang namanya amalan yang pernah kita lakukan. Disitulah kita merasa butuhnya kita terhadap amalan, butuhnya kita terhadap bekal untuk menghadapi hari itu. Makanya di dalam syariat kita itu sangat banyak sekali di Quran. Demikian pula di hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita untuk berbekal setelah kehidupan, untuk kita bawa setelah kehidupan di dunia ini. Kita pahami bersama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah. Jadi kita diperintahkan untuk berbekal. Dan sungguh kata Allah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Bekal terbaik yang kita bawa untuk kehidupan berikutnya adalah takwa. Melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Ini bekal terbaik. Bekal inilah yang di kehidupan dunia ini kita mendapatkan banyak kemudahan karena takwa. Banyak kesempitan yang menjadi lapang itu karena takwa. Banyak jalan yang tertutup, tapi dengan takwa kita dibukakan jalan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya
jalan keluar dalam setiap masalahnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberinya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Juga Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan urusannya menjadi mudah di dunia adapun di akhirat. Nabi SAW pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak manusia masuk surga karenanya. Maka kata Nabi, taqwallah, bertakwa kepada Allah. Makanya wajar Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbekal dengan yang namanya takwa. Di antara juga bekal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di Quran adalah kita berbekal dengan la ilaha illallah, mengilmuinya, memahami artinya, kandungannya, dan apa kewajiban setelah kita mengucapkannya. Allah berfirman di Quran, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ilmuilah bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Siapa saja yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Makanya ini kalimat menjadi kalimat yang wajib kita pahami artinya, kita ilmui kandungannya. Karena ini kalimat adalah kalimat yang tentunya berguna di dunia ini dan berguna ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Kemudian di antara juga bekal yang ketiga yang bisa kita lakukan, bisa kita adakan untuk hari kemudian, untuk masuk ke lubang kubur, adalah tentunya beramal. Adalah tentunya beramal. Ini sudah jelas dan terang bagi kita. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Sungguh kata Allah, tidaklah manusia itu memperoleh kecuali apa yang pernah dia amalkan. Apa yang pernah dia amalkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa saja di antara kita yang beramal sebesar darah berupa kebaikan, maka setiap dari kita akan melihat apa yang pernah kita lakukan. Kecil, berapapun kecilnya, maka pasti kita akan melihatnya. Sebagaimana besar, bagaimanapun besarnya, kita akan melihatnya. Allah katakan begitu. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada yang akan diperoleh bagi seorang insan kecuali apa yang pernah dia usahakan. Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan di Quran di ayat yang sangat banyak bahwa nanti seorang di akhirat itu berdasarkan apa yang dia pernah lakukan.
apa yang dia pernah amalkan. Maka merugi, kata Allah, orang yang tidak beramal. Di surat Al-Asr kita pahami bersama, ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan innal insana lafi khusrin, sungguh seluruh manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman lagi beramal soleh. Orang yang beriman berkata la ilaha illallah, kemudian dia beramal di atas keimanan itu, itulah yang tidak akan merugi. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di Quran, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian saya tunjukkan kepada kalian kepada sebuah perniagaan, sebuah perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari siksaan yang menyakitkan, yang memedihkan. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, kalian beriman pada Allah. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, berarti kita percaya dan beriman kepada Allah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa rasuli, dan kalian beriman kepada Rasulnya. Itu kita mengatakan wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusannya. Setelah itu wa tujahiduna fi sabilillah, kalian bersungguh-sungguh di jalan Allah, di atas jalan keimanan kepada Allah tadi dan keimanan kepada Rasulnya. Kita bersungguh-sungguh, kita berjuang, kita beramal di jalan Allah bi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, dan dengan diri-diri kalian. Hal itu, kata Allah, lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Itu lebih baik. Apa yang kita kerjakan hari ini, kalau kita tidak beramal karena Allah dari pagi dan kita masuk masjid hanya untuk sholat maghrib, itu lebih baik daripada yang kita usahakan dari pagi, daripada yang kita usahakan dari pagi. Bahkan bayangkan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan terkait dengan 2 rakaat sholat sebelum subuh. Dalam hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Juga datang dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini sunnahnya. Bagaimana yang wajib? Seluruh dunia ini dan isinya itu tidak ada bandingannya dengan ibadah kita kepada Allah. Maka ini adalah bekal terbaik beramal. Bekal beramal. Dan ketika kita masuk ke dalam kuburan, itu yang akan mengalir pahalanya, walaupun kita sudah berada di bawah perut, di dalam perut bumi, adalah sedekah yang pernah kita sedekahkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Abu Hurairah, "Idza matal insan inqata'a min amalihi illa thalatha." Jika seorang itu meninggalkan dunia ini, maka terputus amalannya kecuali salah satu dari 3. Di antaranya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sadaqatun jariyah, waladun solihun yad'ulah, au ilmun yuntafa'u bih. Yang pertama, kata Nabi, sedekah yang terus mengalir, yang terus dimanfaatkan walaupun dia telah meninggal. Dia pernah tanam pohon,
pohon itu masih dimakan oleh burung buahnya, masih dipakai bernaung oleh orang, teduhannya, naungannya. Dia pernah buat jalan, jalan itu masih dilewati oleh orang. Dia pernah bangun masjid, masjid itu masih dipakai oleh orang. Dia pernah melakukan amalan-amalan yang tidak putus walaupun dia telah meninggal. Ini membuatnya terus didatangi oleh pahala amalannya, karena dia pernah beramal, karena Allah pernah berbekal sebelum dia meninggalkan dunia ini. Demikian pula anak soleh yang mendoakannya dan ilmu yang diambil manfaat darinya. Oleh karena itu, tadi di ayat yang kita baca di awal, yang Pak Imam baca, itu orang yang datang kepadanya kematian, permintaannya cuma satu, Rabbi laula akhartani fa as-saddaq. Rabb, seandainya engkau akhirkan saya supaya saya bisa bersedekah. Itu permintaannya. Itu gambaran kepada kita bahwa bekal terbaik yang kita bawa adalah amalan yang pernah kita amalkan. Di antaranya juga adalah bekal yang bisa kita bawa adalah kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini, bagaimanapun kesolehan kita, bagaimanapun kita rajin ke masjid, maka kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya dosa. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menganjurkan kepada kita untuk selalu kembali kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Tubu ilallahi jami'an, bertobatlah kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan kepada kita, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu menerima taubatnya seorang hamba selama dia belum sampai nyawanya, ruhnya ke tenggorokannya. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu membuka pintu tobat untuk kita. Untuk apa? Untuk kita bawa ketika kita berjumpa dengan Rob kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tuba man wajada sahifatan istighfaron katsir. Keberuntungan bagi orang yang mendapatkan lembaran-lembaran catatan amalannya, di dalamnya terdapat istighfar yang sangat banyak. Keberuntungan. Ini menunjukkan bekal selalu bertobat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah. Ini bekal yang sangat membahagiakan, bekal yang sangat menjadi hal yang menyejukkan mata kita ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga yang bisa kita usahakan, di samping kita tentunya berakhlak mulia, baik terhadap sesama. Samping kita rajin beramal karena Allah, selalu bertobat kepada Allah, la ilaha illallah, juga kita bagus. Ketakwaan kita dalam melakukan perintah dan dalam meninggalkan larangan juga baik. Tentunya juga kita harus berakhlak yang baik dengan tetangga kita, dengan sesama muslim. Ini juga
Tentunya di antara hal yang bisa kita bawa menjadi bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada yang bisa kita bawa kecuali amalan dan hati kita yang selamat. Ini yang bisa kami sedikit ingatkan di kesempatan ini. Masih ada waktu, boleh kita bertanya kalau ada pertanyaan. Untuk selanjutnya kita jawab kesempatan untuk silakan kami. Saya kesempatan untuk lantai 2, ibu-ibu. Ada nggak ibu-ibu yang di lantai 2? Saya jawab. Kalau ada saya lagi pertanyaan saya Pak. Ini biasanya kita menghadapi saat itu kadang orang bilang suka sekali mengatakan la ilaha illallah. Jadi minta tolong tipsnya supaya kalau kita sakaratul maut tidak sakit dan juga mengucapkan la ilaha illallah. Demikian itu Ustaz. Baik. Tentunya telah dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kunci dari keselamatan kita saat sakaratul maut adalah ta'arraf 'ala Allah fir raha ya'rifka fis syiddah. Kamu mengenal Allah saat masa lapang, maka Allah akan mengenalmu saat masa susah. Dan kesusahan yang paling susah adalah saat ruh kita dicabut. Tidak ada lagi. Kalau kesusahan kehidupan dunia ini mudah, karena kita akan diuji sesuai dengan kadar kemampuan kita. Tapi hilangnya nyawa, ini ujian terbesar. Maka kalau kita kenal Allah saat kita sehat, maka Allah akan mengenal kita saat kita sakit. Kematian betul-betul tentunya ada sakaratnya. Kata Nabi SAW, ya, ketika anaknya, putrinya Fatimah melihat bahwa ayahnya sakit, menderita karena sakaratul maut, beliau katakan tidak ada lagi sakit setelah ini. Tidak ada lagi sakit setelah ini. Iya, ini yang bisa kita lakukan. Inti dari semuanya adalah kita mengenal Allah saat kita lapang, sehat, kuat, maka Allah akan mengenal kita saat kita sakit, susah, lagi berada dalam penderitaan. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Terima kasih. Ini saya tanyakan tentang kematian ini. Apakah memang ada dalam agama itu tentang ciri-ciri kalau orang mau meninggal dunia? Karena saya tahu waktu kecil saya, ada itu di kampus saya dulu, dia hanya pegang-pegang tangannya orang, dia langsung tahu bahwa sebentar ini meninggal. Lagi oleh orang sakit, kok tidak sampai di 2 hari. Apakah memang ada dalam? Terima kasih. Masalah kematian itu Pak tidak ada yang tahu. Cuman kita kan orang kan ruh itu kan Pak berjalan, dicabut dari atas sini. Jadi kalau sudah keluar dari kaki akan dingin. Itu tandanya saja. Kaki akan kejang dulu, akan merenggang. Karena ruhnya dicabut dari atas sini, jadi di bawah akan kosong. Sampai ruh nanti keluar dari ubun-ubun kita ini, mata kita ikut memandangnya. Makanya setiap orang meninggal, matanya kan naik Pak. Karena dia pandang ruhnya. Kalau diinginkan adalah ciri itu, betul kan kita bisa pegang. Tapi kalau menyatakan belum meninggal 2 hari baru, 3 hari baru, enggak Pak.
Itu rahasianya Allah. Banyak orang biasa terbukti kebetulan, Pak. Itu hanya mereka gunakan pengalamannya, Pak. Itu seperti dokter, tapi tidak bisa dipastikan. Kalau terbukti itu kebetulan, Pak, berdasarkan pengalaman dia ini sekitar tinggal sekian lagi. Tapi berapa banyak di sana, Pak, orang yang dokter bilang saja, dokter ini punya ilmu tentang itu, bilang ini tinggal 2 bulan lagi masa hidupnya. Terkadang dia masih hidup 2 tahun, 5 tahun. Banyak orang seperti itu, Pak. Karena kematian itu perkaranya Allah, Pak. Tidak ada yang tahu. Misalnya tidak ada dalam agama itu mengungkapkan tentang ciri-ciri kematian itu. Iya, ciri-ciri kapan dia mati tidak ada, Pak. Yang ada adalah ciri-ciri mati di atas kebaikan. Ciri-ciri mati di atas yang tidak baik. Adapun kalau dibilang ini akan mati lagi berapa hari lagi, tidak ada, Pak. Itu ilmu tentang kematian hanya punyanya Allah. Tidak ada yang tahu. Banyak terbukti itu di kampung dulu itu. Terbukti, Pak, belum tentu karena dia tahu perkara gaib. Kalau itu dukun yang mengucapkan, bahaya itu, Pak. Kalau dukun itu dari pelayannya, setan, jin, Pak. Dan kalau kita percaya, maka kita malah itu yang diinginkan. Jin kan mencari berita langit, Pak. Jadi kalau dukun memang itu yang bicara, kalau dokter mending. Karena dia berdasarkan penelitiannya. Tapi tetap kita yakini bahwa bukan di tangannya. Hanya Allah itu yang punya, Pak. Tidak punya siapapun. Kalau dia dipegang-pegang. Iya, Pak, itu maksudnya dia masih ada nggak denyut nadinya atau sudah tidak ada. Kan itu saya bilang tadi. Sama dokter begitu. Itu saya bilang tadi, Pak. Kan ruh itu keluar dari bawah. Jadi ini di tangan, kalau sudah ke sini kan tidak ada, Pak. Tidak ada, gitu. Begitu, Pak. Bukan karena dia tahu kapan meninggal. Kan buktinya dia mungkin bilang, "Hai, keluar mini." Kalau Allah pengen masukkan lagi, siapa yang bisa tahan? Sama kita waktu tidur, Pak. Waktu tak tidur itu keluar ruh tak. Ada yang Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi sehingga kita bisa bangun. Ada yang Allah Subhanahu wa taala tidak kembalikan lagi. Akhirnya kita tidak bangun-bangun. Begitu, Pak. Iya. Terima kasih. Bapak Ketua Tarif sudah ada di meja itu. Di sini ada pertanyaan kertas, amalan apa yang bisa dilakukan seorang anak ketika kedua orang tuanya telah meninggal? Di masa Nabi SAW, ada seorang anak yang mendapati ibunya tiba-tiba sudah meninggal. Yang dia bilang kepada Nabi, mungkin kalau dia sempat bicara, akan bersedekah. Mungkin kalau dia sempat berbicara, akan bersedekah. Maka pertanyaannya kepada Nabi SAW, apa atas sedekah anha? Apakah boleh saya bersedekah atas namanya? Kata Nabi, tasaddaqu anha. Bersedekahlah atas namanya. Itu yang bisa kita lakukan. Di samping tentunya mendoakannya. Kan itu sudah dimaklumi bersama itu. Ya, dalam hadis yang kami sebutkan tadi, awaladun soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Yang mendoakan itu adalah yang bisa kita lakukan sebagai anak. Mendoakan orang tua yang telah meninggal. Dan tapi tadi itu ada hal lain lagi, bersedekah atas namanya. Bersedekah atas namanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tuntunan dalam mentalkin orang yang seperti maut, dan maksudnya mulai kapan itu bisa mulai kita talkinkan? Terus pertanyaan kedua, doa Rabbi firli wali walidayya dan seterusnya itu untuk orang tua yang masih hidup atau yang sudah meninggal? Terima kasih. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama, kita melihat kepada hadits Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Tadi ada isyarat di yang hadits yang kami baca. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Akhir, Pak. Iya. Dari sinilah kapan itu akhirnya? Ya kalau sudah datang sakratul maut. Datang hal-hal yang itu menjadi ciri yang bisa dilihat bahwa ini sudah mau ini. Berdasarkan yang kita lihat dari orang-orang meninggal, ini sudah mau meninggal. Atau si mayat, si yang mau meninggal. Karena yang mau meninggal itu sebelum dia dicabut ruhnya akan duduk malaikat sejauh mata memandang. Jadi dia itu tahu ini saya sudah mau meninggal. Akan datang duduk malaikat di sejauh mata memandang. Dia akan meninggal. Iya. Maka disitulah kadang dia berwasiat, berucap. Nah, ketika itulah yang Nabi SAW katakan, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan. Karena kadang berat, apalagi dia tidak biasa mengucapkannya. Maka talkinkan orang yang akan meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Yang akan meninggal, Pak. Itu yang ditalkinkan. Untuk pertanyaan yang kedua, tentang apa tadi itu? Doa Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apakah itu setelah meninggal? Tidak. Iya, itu doa saat orang tua kita juga masih hidup. Tidak ada nas, tidak ada dalil itu untuk setelah meninggal. Orang tua kita butuh doakan orang tua kita. Ya, walaupun dia masih hidup. Rabbik firli, wahai Rabb, ampuni saya. Itu kan pengampunan kita kapan dibutuhkan? Kan saat kita hidup. Wali walidayya, orang tua kita butuh ampunan saat kita hidup. Warhamhuma, dan rahmatilah keduanya. Kita butuh rahmat saat kita hidup. Orang tua kita butuh rahmat saat orang tua kita hidup. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau kalau datang ke rumah ibunya, beliau doakan ibunya dengan doa itu. Jadi jangan tunggu orang tua meninggal baru kita berdoa dengan doa itu. Tidak. Itu doa saat kita hidup, orang tua kita hidup, dan setelah orang tua kita meninggal. Setelah orang tua kita meninggal. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari Islam alim seperti tetapi di akhir hayatnya dia tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana orang seperti di mata Allah atau kehidupannya seperti itu? Terima kasih. Baik, Pak. Jadi tidak hanya seorang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya baru kita bilang husnul khotimah. Tidak, Pak. Banyak. Iya, orang yang husnul khotimah itu tidak harus saat sakaratul maut dia bilang la ilaha illallah kemudian meninggal. Tidak. Orang yang meninggal di atas Islam husnul khotimah. Yang penting dia tidak murtad. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian apa? Muslim. Meninggal di atas muslim itu sudah kebaikan, Pak. Meninggal dalam keadaan ibadah, dalam keadaan berpuasa, sholat, berzakat, berhaji, berumrah, husnul khotimah. Husnul khotimah. Meninggal dalam keadaan dia berharap terhadap ampunan Allah dan takut terhadap dosa-dosanya. Dia tidak bilang la ilaha illallah. Datang Nabi pernah mengunjungi seorang yang sakit, Pak. Sakit yang dia akan meninggal dari. Nabi berkata kepadanya, kaifa tajidu? Apa yang kamu rasakan? Menanyakan tentang sakitnya.
Dia bilang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ini takut terhadap dosa-dosa, tapi saya sangat berharap ampunannya Allah. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang berjumpa dengan Allah dalam keadaan itu, maka Allah akan mengampuni dosanya dan memberikan harapan. Berarti kalau ada orang meninggal dalam keadaan seperti itu, berarti meninggal dengan baik, Pak. Meninggal dengan baik. Demikian pula, ya, dia meninggal dalam keadaan bersangka baik kepada Allah. Kalau dia meninggal dalam keadaan bersangka baik kepada Allah, bahwa Allah tidak akan menelantarkannya, akan menjagakan amalan-amalannya dan menjagakan anak-anaknya, maka dia juga meninggal dengan baik, Pak. Jadi jangan menjadi bilang, kenapa ini orang tidak pakai la ilaha illallah padahal dia alim. Iya, dia meninggal saja di atas kebaikan. Sudah dikatakan husnul khotimah. Masa waktu, Pak? Ada lagi ya? Waktunya. Baik, baik. Itu tentunya tidak ada seorang yang tidak takut mati, Pak. Tidak ada itu, Pak. Iya, tidak ada orang yang tidak takut dicabut ruhnya. Semua orang pasti itu. Mau anak muda, orang tua, semua. Semua. Tapi untuk menghadapinya, karena Bapak tanya, apa kiatnya? Ini kita sudah masuk waktu. Karena kalau di jam saya lewat 20. Sudah masuk. Satu saja, Pak. Kiatnya adalah, ya, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika menjenguk orang yang takziah, orang yang meninggal. Lillahi ma'a'ta wa lillahi ma'akhata. Wa kulla syai'in indahu bi ajalin musamma. Belum nasihatkan orang yang ditinggal mati. Milik Allah apa yang dia beri, milik Allah apa yang dia ambil, dan segala sesuatu itu di sisinya sudah ada waktunya. Artinya kita tidak perlu khawatir. Kalau memang ajal tak, pasti Allah ambil, tidak bisa ditolak. Dan kalau memang Allah belum mau ambil punyanya, kita akan hidup, tidak usah takut. Karena Nabi meninggal, kita juga akan meninggal. Kalau seandainya ada orang yang berhak untuk tinggal lama dan kekal di muka bumi ini, Nabi lebih berhak. Nabi lebih berhak. Maka tapi kan Allah semua yang memilikinya. Kita pikirkan saja, kita ini punya Allah. Ya, kalau namanya kita ini bukan punyanya Allah, ya Allah akan ambil kapan saja. Kapan saja dia mau. Wallahualam. Kami cukupkan, kami berterima kasih kepada pengurus masjid atas izinnya di kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas semuanya dengan kebaikan di sisinya. Subhanaka hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.